justru yang bersangkutan ini posisinya adalah lebih tinggi daripada Abu Bakar Basir dan Abdullah Somkat. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Kami melaksanakan penyidikan secara berkesinambungan, artinya akan mungkin timbul delik-delik baru perbuatan melawan hukum yang mengatakan selama ini bahwa mereka mendukung Pancasila dan NKRI. Yang terjadi adalah kontradiktif. Ini nanti akan kami jelaskan. Sebagai contoh, terkait video yang kami sita dari websitenya dan artikel, Pancasila tidak akan bertahan lama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan bertahan. Islam tidak mengenal toleransi. Kiai-kiai di zaman demokrasi ini banyak bohongnya. Nah, ini melukai juga umat Muslim juga. Kemudian demokrasi dilaksanakan itu bisa harus dengan senjata. Nah, ini. Namun yang lebih parah lagi rekan-rekan sekalian yang menjadi perhatian bersama, bahwa selain website, buletin dan sebagainya, mereka ada lembaga pendidikan dan pengkaderan. Jadi perlu digarisbawahi, pendidikan dan pengkaderan. Setelah kami koordinasi dengan Kementerian Agama, bahwa apa yang disebut mereka sebagai pesantren itu bukan pesantren, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pesantren. Nah, mereka memiliki 25 pondok pesantren sementara ya, tetapi apabila dihitung unitnya, karena ada tingkatannya, itu terdiri dari 31. Ini baru sementara, kami akan berkembang terus mencari sekolah-sekolah yang terafiliasi. Kemudian dari lembaga pendidikan ini dipimpin atau di kurikulumnya diatur oleh murabi masing-masing pimpinan pondok pesantren dan menteri pendidikan. Oleh yang dikatakan setelah kami periksa menyatakan bahwa singkat dan bersifat umum terhadap hasil penyidikan dan penyidikan kami. Namun strategi penyidikan kami akan simpan rapat, namun kami yakinkan bahwa itu akan mengunci setiap tersangka yang kami tangkap selama ini dan yang potensial yang akan tangkap nanti. Dan kemudian kami perlu sampaikan bahwa dalam kegiatan kami selalu di-backup oleh TNI, baik di wilayah DKI ataupun Jabodetabek maupun pada saat di Lampung. Kami selalu bersama-sama dengan TNI, Forkombinda dan juga ulama. Artinya memang ini sudah menjadi keresahan secara umum. Kami pernah menyampaikan bahwa kasus ini dimulai dengan adanya keresahan daripada masyarakat, yaitu adanya konvoy yang terjadi pada tanggal 29 yang lalu. Dan kemudian kami adakan penyelidikan, namun kami perlu tekankan di sini bahwa kami tidak fokus pada konvoynya. Ada sesuatu yang lebih besar lagi yang harus diungkap, di mana ini menyangkut suatu organisasi. Dan dalam penyelidikan kami, akhirnya kami temukan adanya perbuatan melawan hukum, adanya pidana, tidak hanya sebagai person tetapi dalam suatu organisasi. Nah, di sini kami temukan bahwa organisasi Khilafatul Muslimin ini memiliki badan hukum yayasan. Dalam Undang-Undang Ormas, yayasan merupakan bagian daripada ormas itu sendiri, yaitu yang pertama perkumpulan, yang kedua yayasan. Dan ternyata yayasan ini juga memiliki kaitan dengan kantor pusat yang ada di Lampung. Oleh karenanya, kami terkonstruksikan pasal terkait dengan Undang-Undang Ormas, yaitu suatu organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dan juga kami konstruksikan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, yaitu terkait penyampaian berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Dan dalam prakteknya bukan hanya masyarakat umum, termasuk umat Muslim sendiri. Nanti akan kami jelaskan. Kemudian dari konstruksi yang kami buat ini, kami sudah menetapkan beberapa tersangka. Dan sesuai dengan penjelasan kami kemarin, penyidikan kami ini bersifat berkesinambungan. Oleh karenanya, kami juga telah menemukan delik baru, perbuatan melawan hukum baru, yaitu terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana kegiatan mereka ini juga melanggar Undang-Undang Sistiknas dan juga Undang-Undang tentang pesantren.
Hadirin sekalian yang kami hormati, dan di sini bahwa sistem yang sudah final adalah khilafah. Di luar khilafah itu adalah togut, kemudian atau setan, iblis. Kemudian semua lembaga pendidikannya itu tidak mengacu terhadap perundang-undangan nasional. Apakah itu undang-undang Sistiknas, sistem pendidikan nasional, maupun undang-undang pesantren, di mana dalam undang-undang tersebut mewajibkan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mereka memiliki sekolah dimulai dari SD 2 tahun, 3 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, dan 2 universitas, satu ada di Bekasi, satu ada di NTB, di mana setelah menjalani pendidikan selama 2 tahun di universitas mendapatkan gelar SKHI, Sarjana Kekhalifahan Islam. Nah, ini menjadi kegiatan bersama. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, yayasan pendidikan ini yang didirikan itu adalah sebagai suatu alat. Oleh karenanya aktanya kami sita sebagai instrumental break, alat kejahatan, karena memang digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum. Lanjut, kami perlu sampaikan juga, mereka memiliki struktur yang hampir sama dengan negara. Dimulai dari pimpinan tertinggi adalah Khalifah, sudah kami tangkap, Abdul Qadir Hasan Baraja. Kemudian Amir Daulah setingkat provinsi, kemudian Kepala Amir Wilayah itu setingkat kabupaten, kemudian Umul Ukro setingkat kecamatan, dan yang paling rendah adalah Amir Masul Kemasulan. Nah, dari semuanya ini warga-warganya mulai dari tingkat yang bawah wajib memberikan infak sedekah per hari 1.000 per hari. Data yang kami dapatkan ini baru puluhan ribu, baru tahap pertama kami temukan puluhan ribu data warga itu. Kemudian tidak menutup kemungkinan akan ada dana-dana yang dari luar, ini masih tahap penyelidikan, dan sejak awal kami sudah berkoordinasi dengan PPATK sebelah kami. Kemudian juga kami perlu sampaikan bahwa mereka dalam pendidikannya ini ya, didanai oleh warga. Kemudian juga untuk merekrut atau pengkaderan ini, siswa-siswanya pendidikannya bersifat gratis. Di dalam setiap sekolah tidak pernah diajarkan Pancasila, tidak pernah ada bendera, tidak boleh menghormat bendera selain bendera Khilafatul Muslimin, bendera khilafah. Itu sudah kita cita semua. Artinya seperti yang kami sampaikan tadi, tidak wajib tunduk pada pemerintah. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, dan kami di sini juga perlu menyampaikan pada hadirin sekalian bahwa mulai dari pimpinan tertinggi di Abdul Hasan Baraja ini merupakan ex-napiter. Yang pertama pernah divonis 5 tahun terkait dengan teror Warman, 5 tahun. Kemudian pengeboman gereja Malang dan Borobudur divonis 15 tahun. Kemudian setelah kita interogasi lebih mendalam, juga ada kaitannya dengan peristiwa Talang Sari, merupakan bagian daripada NI di Lampung, dan putra yang bersangkutan itu meninggal di sana. Kemudian juga dari struktur kepengurusan itu banyak diantaranya merupakan ex-napiter. Ini hasil pemeriksaan kami, apakah itu JI, JAD, NII, dan di sini menurut pengakuan yang bersangkutan, justru yang bersangkutan ini posisinya adalah lebih tinggi daripada Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Kami melaksanakan penyidikan secara berkesinambungan, artinya akan mungkin timbul delik-delik baru, perbuatan melawan hukum baru. Yang pertama yang paling dekat adalah kita akan terapkan undang-undang sistem pendidikan nasional dan mengacu pada undang-undang pesantren juga. Dan juga pencucian uang, kami sudah sejak awal berkoordinasi dengan PPATK maupun tidak pidana yang lain. Saya kira demikian yang kami sampaikan.